sekali lagi dengan segala kerendahan hati, dengan memohon doa dari semua, dengan berharap ridho, petunjuk, dan inayah darinya. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Ya Pak Anies dulu, saya ucapkan selamat untuk Pak Anies ya. Sebagai sahabat, kalau ada peristiwa penting, ada dalam hidupnya sahabat, ya tentunya kita ikut senang. Saya ikut senang, mengucapkan selamat, give best wishes Pak Anies. Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan selamat kepada Partai Nasdem yang telah memutuskan untuk mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Ya, ini awal dari gempa bumi politik, kira-kira gitu. Jadi kalau kata anak milenial, Surya Paloh menang banyak. Karena ada kecerdikan pada Pak Surya Paloh untuk melihat momentum, dan semua orang memang menganggap bahwa ini Pak Firly memang niat banget sih membuat jeblosin Anies ke penjara. Ngapain? Penghormatan yang tinggi kepada Pak Surya Paloh, kepada Partai Nasdem yang telah meninggikan kepentingan negara bangsa. Tentu Firly bukan sendirian. Kalau kita lihat persaingan politik sekarang, pasti Firly ya jadi proxy aja sebetulnya tuh. Karena ngotot kan artinya ada urgensi. Urgensinya ya supaya Anies tercegah di dalam kompetisi itu. Sebuah langkah yang patut dijadikan contoh dan saya yakin akan tercatat dalam sejarah. Saya merasa ini adalah sebuah kehormatan. Dengan rendah hati, dengan memohon ridho dari Allah, mudah-mudahan dimudahkan di dalam menjalankan amanatnya. Pada saat yang sama, elektabilitas Anies naik terus. Nah, di situ konyolnya tuh. Nah, Pak Surya Paloh tentu menganggap, wah sebelum jadi sprindik, mending gua pasang badan dulu tuh. Kira-kira begitu kalau gaya orang Medan berpikir tuh. Satu, saya melihat ada proses di mana meletakkan pandangan kenegarawanan, kepentingan negara, kepentingan bangsa di atas yang lain. Yang kedua adalah sebuah kehormatan, dan dengan rasa rendah hati saya terima amanat ini sambil memohon mudah-mudahan perjalanan panjang, perjalanan yang mungkin penuh dengan lika-liku itu akan bisa terasa ringan bila ada pertolongan Allah di situ. Jadi itu yang kemudian membuat spekulasi bahwa tentu Pak Surya Paloh udah menghitung konsekuensinya, pasti akan dijewer oleh Pak Jokowi. Tapi ya Surya Paloh orang yang udah berkali-kali dijewer tapi lolos terus kan. Jadi kita melihat nanti bagian yang paling unik dari politik Indonesia, yaitu capres itu dipaksakan bukan karena besok udah mau pemilu, tapi karena ditunggu oleh sprindik. Kira-kira begitu. Amanat konstitusi kita adalah menghadirkan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itulah kemudian akan membuat kita punya perasaan bersatu. Tapi memang unik, Anies Baswedan ini ya fenomenal aja kan. Dari awal dianggap sebagai penantang Jokowi karena dia memberi sinyal bahwa kabinetnya itu nanti kalau dia terpilih tidak akan sama seperti Jokowi. Sementara yang lain menganggap supaya bisa jadi presiden harus meneruskan proyek Pak Jokowi itu. Kami tidak punya tim komunikasi untuk pencapresan. Kami tidak punya tim kampanye untuk menaikkan elektabilitas. Itu yang saya maksud tadi. Jadi angka yang tadi Vera sebutkan itu adalah angka sebelum kami melakukan aktivitas apapun. Jadi saya terima kasih kepada survei-survei itu yang sudah memberitahukan tanpa kami pernah bikin survei sendiri. Partai Nasdem resmi mengumumkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan diusung di Pilpres 2024. PKS menilai Nasdem telah mengambil keputusan yang berani. Bravo Nasdem, keputusan yang berani, kata Ketua DPP PKS Mardhani Alisera kepada wartawan. Mardhani juga mengucapkan selamat kepada Anies. Dia menilai deklarasi capres oleh Nasdem baik bagi demokrasi. Selamat juga pada Mas Anies, dinamika yang baik bagi demokrasi, jelasnya. Mardhani juga bicara terkait capres dan cawapres yang akan diusung PKS. Mardhani mengatakan hal itu akan diputuskan oleh Majelis Syuro PKS. PKS insya Allah akan diputuskan oleh Majelis Syuro, ujar Mardhani.
Sebelumnya, Nasdem resmi mengumumkan calon presidennya yang akan diusung di 2024. Nasdem memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan maju sebagai capres untuk pemilu 2024. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Senin 3 Oktober. Acara dimulai dengan pembacaan doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta himne Partai Nasdem. Surya Paloh mengatakan Nasdem resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di pemilu 2024. Surya Paloh meyakini anak-anak bangsa saat ini baik. Nasdem katanya memilih yang terbaik, oleh karena itu dia memutuskan sosok Anies Baswedan yang dipilih. Karena itu dia memutuskan sosok Anies Baswedan. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Kami mempunyai keyakinan, pikiran-pikiran dalam perspektif baik secara makro maupun mikro sejalan, kata Paloh saat konferensi pers di Nasdem Tower, Jakarta Selatan. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best, sambung Paloh. Relawan Anies Baswedan dari Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) yakin akan ada partai susulan yang segera mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Sebelumnya, Partai Nasdem telah mendeklarasikan dukungan itu pada Senin 3 Oktober 2022. Peresmian Anies sebagai kandidat calon presiden juga akan segera diikuti oleh dua partai politik yang selama ini menjalin komunikasi yang intens dengan Nasdem, yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ujar Sekjen SKI Rahaya Waluyajati dalam keterangannya Selasa 4 Oktober 2022. Jati menjelaskan, langkah cepat Nasdem mengusung pencapresan Anies menimbulkan spekulasi tentang retaknya hubungan partai tersebut dengan Presiden Joko Widodo dan parpol anggota koalisi pemerintah. Tetapi, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menjamin bahwa pihaknya masih menjalin komunikasi yang hangat dengan Presiden. Surya juga mengatakan bahwa langkah yang diambilnya merupakan langkah kebangsaan dan lumrah dalam kehidupan demokrasi. Menurut Jati, sikap Surya ini mendorong politik di Indonesia menjadi lebih dewasa atau matang. Jika partai-partai menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan partai, praktek demokrasi kita akan berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan rakyat, kata Jati. Selain itu, Jati mengungkapkan pendeklarasian nama Anies sebagai calon presiden semakin memperjelas peta politik 2024. Dengan semakin jelasnya pihak-pihak yang bakal berkompetisi dalam Pilpres 2024, SKI menyerukan agar semua kubu dapat bersikap fair dan menghindari politik main kayu, seperti menggunakan instrumen hukum untuk memukul lawan politik. Sebelumnya, Anies Baswedan resmi diusung Partai Nasdem menjadi capres untuk perhelatan Pilpres 2024. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum Surya Paloh pada Senin kemarin. Sebelumnya, Nasdem menyandingkan nama Gubernur DKI Jakarta itu dengan dua bakal capres lainnya, yakni Panglima TNI Andika Perkasa dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.